Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Salakondei. Di sini saya akan membahas dan juga memaparkan hasil dari analisis saya mengenai revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada tahun 2025. Disahkannya revisi Undang-Undang TNI ini menimbulkan beberapa kontroversi yang datang dari masyarakat. Seperti itu. Revisi ini merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memang sudah 2 dekade tidak diperbarui. Pemerintah dan juga DPR beralasan revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan tantangan pertahanan dan juga keamanan nasional yang terus berkembang. Apakah benar demikian? Karena dalam penyusunannya masyarakat ini menilai revisi Undang-Undang TNI ini sangat diburu-burukan. Bahkan sempat ada kontroversi terkait uh, rapat di Hotel Bintang 5 yang secara diam-diam dilaksanakan oleh DPR seperti itu. Dan tidak lama setelah itu disahkannya lah revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, apa aja sih poin-poin yang menjadi kontroversi dalam revisi Undang-Undang TNI ini? Salah satunya, poin yang pertama adalah penambahan jabatan sipil untuk anggota TNI aktif. Nah, dalam revisi ini memperluas cangkupan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif seperti itu, termasuk jabatan di kementerian. Kontroversi ini banyak yang menilai ataupun banyak pihak yang memberikan pendapat bahwa hal ini membuka peluang kembalinya dui fungsi ABRI yang dulu dikritik karena mencampur adukan fungsi militer ke dalam sipil seperti itu ataupun supremasi sipil. Nah, poin yang kedua yang menjadi kontroversi adalah itu ketentuan soal masa aktif dan juga masa dinasnya TNI. Usulan ini memperpanjang masa dinas prajurit TNI bahkan sampai 60 tahun bagi perwira tinggi. Hal ini dinilai beresiko menghambat regenerasi di Tentara Nasional Indonesia dan bisa mengakibatkannya stagnannya karir prajurit muda seperti itu. Nah, poin yang ketiga yang menjadi bahasan dalam revisi Undang-Undang TNI ini adalah kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Seperti itu. Revisi ini memperluas cangkupan wilayah ataupun ruang lingkup dari OMSP ini tadi. Nah, hal ini menjadi kontroversi dikarenakan keterlibatan TNI dalam penegakan hukum tanpa pengawasan yang sipil itu bisa meniadakan batasan militer dengan aparatur penegak hukum atau yang sering kita sebut itu Polri di sini. Jadi kita akan susah membedakan bagaimana batasan dari militer dan juga batasan dari aparatur penegak hukum ini sendiri seperti itu. Nah, itu tadi adalah poin-poin yang menjadi kontroversi dalam uh, revisi Undang-Undang TNI ini seperti itu. Nah, kesimpulannya Undang-Undang TNI ini memang perlu diadakannya sebuah revisi karena memang sudah 2 dekade tidak diperbarui untuk menunjang tadi yang dibilang sama pemerintah dan juga DPR, yaitu untuk menyesuaikan tantangan dan juga keamanan nasional yang terus berkembang seperti cybercrime dan lain sebagainya. Itu memang perlu dibahas lebih lanjut dan juga perlu adanya peraturan yang lebih pasti seperti itu. Tetapi yang menjadi polemik ya di sini adalah yang dinilai masyarakat. Ini ada beberapa poin tadi seperti kembalinya dui fungsi ABRI. Walaupun tidak dinyatakan secara legit di dalam revisi undang-undang itu dui fungsi ABRI itu dikembalikan, tetapi mereka takut. Tapi masyarakat ini takut. Bahkan mahasiswa itu sampai turun ke jalan karena mereka takut kalimat ini tadi akan menjadi pembuka ataupun peluang kembalinya dui fungsi ABRI tadi yang mengancam supremasi sipil seperti itu. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, hal ini menjadi pedang bermata dua seperti itu. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Bisa kita diskusi di kolom komentar seperti itu. Baik,
Cukup sekian penyampaian dari hasil analisis saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.